Baik, selamat siang. Assalamualaikum, shalom, swastiastu. Saya senang sekali di siang hari yang cerah ini kita dapat bertemu ya, walaupun memang, dilaksanakan via daring gitu ya, dikarenakan saya memang masih menjalankan, pendidikan saya di Jogja, tapi saya harap nanti di pertemuan ke depan kita bisa, melaksanakan perkuliahan via luring gitu, bertatap muka langsung. Nah, jadi, di pertemuan hari ini yang merupakan pertemuan pertama gitu ya untuk mata kuliah manajemen rantai pasok, salah satu mata kuliah yang kalian peroleh di semester 2 ya, seperti yang sudah tercantum di dalam kontrak perkuliahan dan juga RPS ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang, definisi dari rantai pasok itu sendiri ya, kemudian definisi dari manajemen rantai pasok termasuk di dalamnya kita akan membahas dari fungsi, kemudian tujuan, lingkup, dan juga model dari manajemen rantai pasok sendiri. Nah, untuk memperkaya pemahaman adik-adik gitu ya, saya minta, adik-adik untuk membaca gitu ya, referensi buku ataupun jurnal gitu yang sudah, saya cantumkan di dalam kontrak perkuliahan dan RPS ya. Nah, saya lanjutkan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, topik manajemen rantai pasok gitu ya, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana sih awal mula gitu ya, munculnya kemudian manajemen rantai pasok sendiri. Nah, kalau Adik-adik lihat di slide gitu ya, kajian dari rantai pasok ini dicetuskan oleh Forrester di tahun 1958. Jadi Forrester ini melihat bahwa manajemen gitu ya, manajemen itu ada di satu ambang gitu, terobosan yang besar untuk kemudian memahami bagaimana, kesuksesan dari perusahaan ataupun kesuksesan industri, ini akan sangat bergantung pada interaksi antara arus informasi, material, kemudian juga secara finansial ya. Tenaga kerja dan juga di sana equipment, mungkin dalam artian di sini adalah infrastruktur gitu ya. Jadi, cara kelima, sistem aliran ini saling terkait gitu ya, jadi ada interdependensi gitu, untuk memperkuat, satu sama lain gitu ya. Nah, integrasi ini gitu ya, interdependensi ini yang nantinya akan digunakan untuk mengantip mengantisipasi dampak gitu ya, dari keputusan-keputusan yang dibuat, kebijakan, maupun bentuk organisasi serta pilihan dari investasinya. Jadi, ini adalah awal mula gitu ya, munculnya teori manajemen distribusi gitu ya, yang mengakui adanya satu sifat, terintegrasi gitu ya, dari hubungan organisasi. Jadi karena organisasi saling terkait gitu ya, maka, muncul yang namanya dinamika gitu ya. Kenapa muncul dinamika? Karena kita tahu, kalau di dalam organisasi ada banyak pihak yang terlibat, artinya akan ada preferensi yang berbeda, adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, inilah yang memunculkan dinamika. Nah, apa sih bentuk dinamika sistem ini di dalam organisasi yang adik-adik tahu sendiri bahwa organisasi itu kan punya beberapa fungsi gitu ya dalam kegiatan, operasional atau bisnisnya gitu. Ada yang fungsinya sebagai penelitian atau pengembangan produk, ada yang fungsinya di bagian produksi, kemudian ada yang fungsinya melakukan promosi, distribusi. Nah, Forrester ini mengidentifikasi isu-isu manajemen gitu ya yang ada di dalam fungsi-fungsi yang berbeda ini gitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya muncul, sebagai, supply chain management atau manajemen, rantai pasok. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sebelum masuk ke manajemen rantai pasok gitu ya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya rantai pasok itu gitu ya. Jadi di sini saya tampilkan ada 3 gitu ya definisi dari rantai pasok yang disampaikan oleh beberapa ahli gitu ya, memang, cukup awal atau cukup tahunnya cukup lama gitu ya. Dari yang pertama ini, dari Lalonde dan Master tahun 1994. Jadi, kedua peneliti ini mengusulkan, atau menyampaikan atau mengungkapkan gitu ya, rantai pasok ini adalah sekumpulan dari perusahaan yang meneruskan atau menyalurkan material.
Nah, beberapa perusahaan ini, terlibat gitu dalam satu proses, pembuatan produk yang akan mendistribusikan produknya ini ke pengguna akhir gitu ya, dalam satu rantai pasokan gitu ya. Jadi, terdapat beberapa anggota rantai pasokan, yaitu ada produsen bahan mentah, kemudian ada perakit produknya, ada ya pedagang grosir, pedagang eceran, dan perusahaan transportasi yang, kesemuanya ini adalah anggota dari anggota dari suatu rantai pasok gitu. Nah, kemudian definisi yang kedua dari Lambert, Stock, dan Elram ya tahun 1998. Jadi beliau-beliau ini atau ahli-ahli ini gitu ya mendefinisikan rantai pasok itu sebagai alignment atau penyelarasan ya. Penyelarasan perusahaan yang, tujuannya ini untuk membawa, produk atau jasa itu ke pasar gitu ya. Dalam definisi ini, konsumen akhir itu merupakan, bagian dari rantai pasokan. Kalau yang tadi sebelumnya Lalonde itu tidak memasukkan konsumen sebagai, bagian dari rantai pasokan, tapi kalau Lambert Stock dan kawan-kawan ini, dia memasukkan, konsumen akhir itu sebagai bagian dari rantai pasokan. Nah, kemudian yang ketiga dari Christopher tahun 1992, jadi ini mendefinisikan rantai pasokan itu sebagai, suatu jaringan organisasi yang, terlibat melalui hubungan hulu dan hilir gitu ya, dalam berbagai proses dan aktivitas. Jadi ada proses dan aktivitas yang, kemudian itu akan menghasilkan satu nilai gitu ya. Nilainya ini dalam bentuk apa? Nilainya ini adalah dalam bentuk produk dan layanan ya, yang kemudian dikirimkan atau disampaikan atau di-deliver ke konsumen akhir gitu ya. Nah jadi, rantai pasokan ini terdiri dari beberapa perusahaan baik, itu perusahaan di hulu maupun perusahaan yang berada di hilir atau konsumen akhir. Nah dari ketiga definisi ini, ya, kemudian, bisa kita simpulkan gitu ya, dapat kita simpulkan rantai pasok ini ya, apa sih definisi rantai pasok gitu. Jadi, rantai pasok ini didefinisikan, sebagai serangkaian 3 atau lebih entitas. Jadi kalau kita bicara entitas ini bisa bentuknya organisasi, bisa juga individu gitu ya. Yang terlibat langsung, dalam satu aliran gitu, ada flow gitu di sana. Flow yang saya sebutkan tadi, ada aliran produk, ada aliran layanan, adalah aliran dari sisi finansialnya gitu ya, ataupun informasi dari hulu ke hilir ya. Ini yang perlu adik-adik ingat soal, definisi dari rantai pasok itu sendiri ya. Nah, selanjutnya saya mungkin akan memberikan satu gambaran gitu ya, supaya tidak cuma ngawang-ngawang seperti apa sih rantai pasok gitu ya. Jadi ini saya ada video dari, salah satu perusahaan besar gitu ya, salah satu perusahaan besar di Indonesia yang, produknya sendiri tuh saya yakin adik-adik mengkonsumsinya bisa hampir setiap hari begitu ya. Jadi dari PT Indofood Sukses Makmur. Jadi saya play dulu videonya. The world we live in is growing faster and changing in so many ways. As a result, the world constantly faces food, nutrition, and resource challenges. Indofood strives to provide sustainable food solutions for Indonesia and the world. As a total food solutions company, Indofood capitalizes on 4 complementary strategic business groups. Kami berkreasi dan bekerja sama untuk sebuah solusi. Our agribusiness group is one of the largest vertically integrated and diversified agribusinesses in Indonesia. Engage in oil palm plantations, sugarcane, rubber, cocoa, and tea. Our activities span from research and development, cultivation, and production of leading brands of cooking oil, margarine, and shortening. Strengthened by our own vessels where million tons of wheat are transported effectively and efficiently, Bogasari Group is the largest integrated flour miller in Indonesia, which has made us a major producer of flour and pasta for over 4 decades.
As an established market-leading producer, our consumer-branded products group manufactures a diverse range of products that provide convenient solutions for consumers of all ages and segments. Our modern factories comply with national and international food safety management system to produce high-quality products that are safe, hygienic, and halal. Kualitas. Itu prioritas kami. With the passion of our employees and our partners, we deliver only the best quality products. Many of our brands enjoy top-of-mind status in Indonesia, having gained the trust and loyalty of millions of consumers for decades. Indofoods Distribution Group has the most extensive network in Indonesia. And through our international operations unit, our products are present globally. Baik, dari video tersebut gitu ya, tentunya adik-adik sudah mendapatkan gambaran gitu ya, bagaimana PT Indofood begitu. Jadi PT Indofood yang memiliki beragam sekali produk gitu ya. Kalau kita sebutkan itu atau bahasa lainnya adalah portofolio produknya besar gitu ya, dengan keanekaragaman produk yang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di sana gitu ya. Jadi PT Indofood ini bisa punya beberapa puluhan mungkin rantai pasok yang berbeda gitu ya dalam perusahaannya, dalam satu perusahaannya. Jadi satu rantai pasok khusus, misalnya tadi adik-adik tahu bahwa ada produk minyak goreng, kemudian dia punya produk mentega tersendiri, ada sampai gandum dan sebagainya, dan itu akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalam sana. Nah, karena ada banyak sekali pihak inilah yang kemudian perlu adanya namanya pengelolaan atau manajemen gitu ya. Makanya setelah melihat ini baru kita bisa melanjutkan gitu ya untuk tahu atau untuk mengetahui apa sih manajemen rantai pasok itu. Mungkin sebelum lanjut gitu ya, ada saya buka sesi kesempatan untuk bertanya gitu atau ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan kalau ada. Siapa ada Bu? Ada Kak. Ya, baik, silakan. Mohon izin atas menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, mahasiswi Putri Faradela, nomor mahasiswi 2202018, izin bertanya Bu. Untuk dampak apa yang terjadi apabila tidak ada pengelolaan pada rantai pasok Bu? Seperti pada kasus di PT Indofood yang memiliki lebih dari satu rantai pasok dengan banyak mitra yang dimiliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Putri ya. Ya, Baik, menjawab pertanyaan dari Putri gitu ya. Jadi bagaimana sih atau dampak apa sih ketika suatu perusahaan dengan banyak sekali rantai pasok gitu ya, lebih dari satu rantai pasok yang di dalamnya juga dari satu rantai pasok itu ada banyak mitra gitu ya. Apa yang terjadi kalau perusahaan itu tidak punya satu pengelolaan yang baik begitu ya. Nah, tentu saja ketika rantai pasok ini tidak dikelola dengan tepat gitu ya, akan beresiko yang namanya menurunkan nilai ekonomi gitu. Jadi kenapa sih nilai ekonominya ini bisa turun gitu ya? Misalnya saya contohkan saja, misalnya yang pertama, ketika tidak ada pengelolaan, artinya akan ada potensi keterlambatan atau kegagalan pengiriman gitu ya. Jika perusahaan itu tidak punya manajemen yang efektif, tidak ada koordinasi antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer gitu ya, otomatis saluran distribusinya ini bisa terganggu gitu. Jadi akan ada potensi keterlambatan atau menyebabkan terhambatnya pengiriman bahan baku ataupun itu dia produk jadi yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpastian ketersediaan barang itu gitu ya. Ketika barang itu ketersediaannya tidak pasti gitu, otomatis kan pengaruhnya ini akan ke konsumen gitu ya. Jadi menurunkan kepuasan konsumen gitu, otomatis akan kehilangan dari kesempatan bisnisnya. Yang kedua, ketika tidak ada pengendalian yang baik, artinya biaya gitu ya. Biaya dalam rantai pasok ini bisa jadi semakin tidak terkendali gitu ya. Jadi tanpa pengelolaan yang baik, rantai pasok otomatis tidak bisa menjadi efisien gitu ya. Hal ini yang bisa menyebabkan
munculnya pembengkakan-pembengkakan atau tingginya biaya, misalnya biaya produksi yang semakin tinggi, biaya persediaan yang menjadi berlebihan, kemudian biaya transportasinya semakin bengkak gitu ya. Ketika keseluruhan biaya ini naik gitu ya, otomatis akan mempengaruhi ke profitabilitasnya. Kemudian yang ketiga, kualitas yang buruk gitu ya. Nah, tanpa ada pengelolaan yang tepat, artinya kontrol dari kualitas dalam rantai pasok ini terabaikan gitu ya. Jadi akan semakin banyak bisa jadi produk-produk cacat gitu atau produk-produk yang tidak memenuhi standar kualitas ya. Nah, ini berpotensi tentunya akan merusak dari reputasi merek produk itu sendiri gitu. Yang keempat, bisa jadi akan mengganggu keselamatan dan keamanan gitu ya. Jadi tanpa satu pengelolaan yang baik, jadi rantai pasok ini bisa jadi akan lebih rentan terhadap risiko keselamatan dan keamanan seperti misalnya pencurian pencurian, kemudian adanya kebocoran data, ataupun penggunaan bahan baku yang tidak safe gitu atau tidak aman. Nah, ini juga tentunya akan membahayakan kondisi dari bisnis. Nah, yang terakhir, kalau kita lihat semakin ke sini, masyarakat itu kan semakin concern ya terhadap lingkungan gitu. Jadi tingkat kepeduliannya terhadap lingkungan itu semakin besar ya. Nah, tanpa pengelolaan yang baik, satu rantai pasok ini bisa juga Eee, memberikan dampak yang negatif gitu terhadap lingkungan seperti misalnya polusi, kemudian penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan gitu ya. Kemudian ataupun, melakukan pembuangan limbah gitu atau tidak ada pengelolaan limbah yang baik gitu. Nah, ketika masyarakat ini semakin concern kepada green activity atau aktivitas-aktivitas yang bersifat meningkatkan kondisi lingkungan dan perusahaan malah melakukan hal sebaliknya, tentu saja ini akan cukup berpengaruh terhadap citra perusahaan itu sendiri gitu ya. Gimana Putri, apakah jawaban saya cukup memuaskan atau Ya, cukup, cukup, Kak. baik? Kalau begitu saya lanjutkan ke slide berikutnya gitu ya. Nah, seperti tadi gambaran dari eee rantai pasoknya Indofood gitu ya, kita melihat ada kompleksitas di sana dan memang tidak semua perusahaan itu rantai pasoknya itu kompleks gitu ya. Tergantung, seberapa besar, perusahaannya, seberapa banyak produk yang produksi gitu ya, itu akan, cukup mempengaruhi kompleksitas. Nah, di sini ada 3 jenis gitu ya, ada 3 jenis rantai pasok ya berdasarkan kompleksitasnya gitu ya, bisa dilihat yang pertama itu adalah ada yang namanya direct supply chains. Jadi ini memang, rantai pasok yang paling minimalis gitu ya. Jadi memang hanya terdiri dari perusahaan, pemasok, dan juga pelanggan yang terlibat dalam aliran produk, layanan, keuangan, dan juga informasi dari hulu ke hilirnya. Kemudian ada yang kedua, extended supply chains atau rantai pasok yang diperluas gitu ya. Jadi ini, sedikit lebih kompleks gitu ya karena, kalau adik-adik lihat di gambar dari pemasok ya, kalau kita sebagai perusahaannya kita punya pemasok, ternyata pemasok kita ini punya pemasok utama lagi gitu. Jadi, pemasoknya masih punya, penyedianya lagi. Nah, kalau kita lihat dari sisi konsumennya mungkin contohnya ini dari konsumen kita, masih ada konsumen akhir lagi. Jadi misalnya kita perusahaan mendistribusikan barang, ini masih kita distribusikan ke grosir, grosir masih didistribusikan ke retail gitu ya. Belum kita tidak langsung mendistribusikan produk kita ke konsumen akhir. Itu yang extended supply chains. Nah, yang terakhir ini adalah, ultimate supply chains. Nah, ultimate supply chains ini lebih kompleks lagi karena ada pihak-pihak lain lagi gitu ternyata yang terlibat dalam rantai pasok. Jadi di sana bisa dilihat ada financial provider, mungkin kalau contoh mudahnya ini adalah bank gitu, sebagai lembaga keuangan gitu ya, yang, menyediakan, pembiayaan gitu ya, ataupun misalnya menanggung sebagian risiko. Maksud saya menanggung sebagian risiko ini seperti apa, misalnya mungkin bank itu memberikan satu garansi atau bank garansi gitu. Nah, ada juga pihak lain, ada third party logistic supplier. Jadi di sini adalah perusahaan yang menyediakan
layanan terhadap logistik untuk distribusi barang dalam satu rantai pasok perusahaan itu. Nah, ada pihak lain yang ketiga juga, ada market research firm. Jadi emang ada perusahaan yang dia itu punya fungsi atau punya tugas atau memberikan layanan dalam hal menyediakan riset terhadap pasar gitu. Jadi untuk mengetahui tren itu sedang seperti apa sih gitu. Demand-nya bagaimana sih, produk yang diinginkan perusahaan seperti apa. Ini lebih akan membantu ke proses promosi ataupun penjualan gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya kompleksitas yang ada di dalam satu rantai pasok. Kalau kita mungkin lihat tadi PT Indofood contohnya, bisa jadi dia sudah ada di yang di ultimate supply chain. Jadi memang yang sudah paling kompleks gitu ya. Oke. Setelah saya sampaikan gitu ya terkait rantai pasok, baru kita bisa melanjutkan ya apa sih manajemen rantai pasok itu gitu ya. Jadi ini juga saya sampaikan beberapa definisi gitu dari expert atau dari ahli terkait manajemen rantai pasok ya. Yang pertama itu dari ada Monska dan Trend ya, itu tahun 1998. Jadi ketiga ahli ini mendefinisikan supply chain secara tradisional gitu ya. Supply chain ini memerlukan satu fungsi material terpisah ya untuk kemudian memberikan laporan kepada eksekutif yang bertanggung jawab atau dalam artiannya ini adalah manajemen gitu ya untuk mengkoordinasikan seluruh proses material dan juga memerlukan adanya hubungan bersama gitu ya dengan pemasok di berbagai tingkat. Jadi SCM ini adalah sebuah konsep yang tujuan utamanya itu mengintegrasikan, kemudian mengelola sumber aliran dan pengendalian material menggunakan perspektif sistem secara keseluruhan atau sistemik di fungsi dan berbagai tingkatan pemasok. Nah, ini kalau definisi dari Monska, Monska dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kalau dari Lalonde dan Master tahun 1994, dia mendefinisikan manajemen rantai pasok ini sebagai strategi rantai pasokan, ya, meliputi dua atau lebih perusahaan dalam suatu rantai pasokan yang mengadakan adanya perjanjian atau kerjasama untuk jangka waktu panjang gitu ya. Nah, ada di sana ada pengembangan kepercayaan, ada komitmen gitu ya terhadap hubungan kerjasama ini dan juga ada integrasi dari aktivitas logistik yang melibatkan adanya sharing data atau sharing informasi, baik itu data permintaan ataupun data penjualan ya, yang kemudian berfokus atau berpotensi untuk melakukan pergeseran lokus kendali dari proses logistiknya, dari proses distribusinya. Kemudian yang terakhir, definisi dari Stephen tahun 1989. Jadi beliau mendefinisikan manajemen rantai pasok itu tujuan dari pengelolaan rantai pasokan untuk membuat satu sinkronisasi kebutuhan pelanggan dengan aliran bahan dari pemasok untuk mencapai satu keseimbangan gitu ya antara tujuan yang saling bertentangan. Jadi kan seperti saya sebutkan tadi, banyak pihak yang terlibat, bisa jadi setiap pihak, baik itu instansi, baik itu organisasi maupun individu, itu pasti punya tujuan yang berbeda-beda, bisa jadi, dan kepentingannya juga berbeda-beda, atau bahasanya adalah conflict of interest, ya. Nah, ini yang perlu dikelola, gitu ya, yang perlu dikelola untuk kemudian mampu menciptakan satu layanan yang baik gitu ya, layanan yang baik, kemudian juga manajemen investasi yang inventaris yang rendah serta rendahnya pasokan satuan biaya dari pasokan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi berdasarkan definisi ini gitu ya, kemudian kita bisa mengidentifikasi yang aktivitas apa saja sih yang ada di dalam manajemen rantai pasok. Jadi aktivitas yang saya maksud ini bukan aktivitas alirannya ya, bukan seperti kita mulai dari pengadaan, tapi aktivitas umum yang membangun rantai pasok itu sendiri. Nah, jadi yang pertama itu
adalah integrated behavior. Ya, integrated behavior. Jadi Borsuk gitu ya, Borsuk dan Close tahun 1996 ini ya, ia berpendapat bahwa agar perusahaan itu punya satu rantai pasok yang efektif gitu dalam lingkungan bisnis, yang adik-adik tahu bahwa lingkungan bisnis ini kan sangat kompetitif gitu ya, persaingan itu tinggi gitu ya. Maka perusahaan ini perlu untuk memperluas atau melakukan atau memperbanyak satu perilaku yang terintegrasi gitu ya. Jadi perilaku terintegrasi ini artinya kegiatan operasional itu akan semakin baik ketika perusahaan itu mampu melibatkan semakin banyak pemasok dan pelanggan ya sebagai mitra pasokan. Jadi contohnya adalah ketika kita melakukan satu proses pengadaan akan semakin lebih baik ketika kita semakin banyak bermitra dengan pemasok kita. Jadi harapannya adalah ketika misalnya perusahaan itu kekurangan bahan mentah gitu ya, dan pemasok utama kita tidak punya ketersediaan bahan mentah yang kita perlukan, kita masih bisa memiliki cadangan dari pemasok lain. Seperti itu maksud saya perilaku terintegrasi yang semakin banyak. Jadi semakin banyak Anda berkolaborasi atau adik-adik berkolaborasi dengan pihak lain, itu kinerja adik-adik akan semakin bagus. Itu mudahnya. Nah, yang kedua adalah saling berbagi informasi gitu ya. Terkait dengan perilaku integrasi tadi gitu ya, akan semakin bagus ketika aliran informasi itu juga semakin lancar atau semakin terbuka gitu ya. Yang mana artinya di antara anggota rantai pasok ini semua kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, kemudian produksi, distribusi dan pengawasan ini akan semakin baik ketika aliran informasinya itu terbuka gitu ya. Nah, Cooper, Lambert, dan Park ini ya, beliau-beliau ini ahli-ahli ini menekankan bahwa pembaruan informasi antara anggota rantai gitu ya, untuk manajemen akan semakin meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga, SCM yang efektif ini juga memberikan yang namanya eh, saling berbagi risiko. Saling berbagi risiko gitu ya. Saling berbagi risiko dan manfaat. Jadi kita tahu bahwa di dalam satu rantai pasokan itu pasti ada ketidakpastian gitu ya, Dek. Pasti ada ketidakpastian, ada risiko-risiko yang dihadapi gitu. Nah, ini yang perlu di-sharing gitu. Perlu di-sharing secara adil ya. Adil dalam artian tidak ada pihak-pihak yang kemudian merasa terlalu diberatkan atau merasa menanggung risiko lebih besar dibandingkan dengan pihak lain. Selain risiko yang dibagi, tentunya manfaat atau benefit dari rantai pasok itu pun perlu dibagi gitu ya. Jadi merasa bahwa setiap pihak di dalam rantai pasok itu adil untuk mendapatkan benefit dan juga menanggung risiko yang memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Yang keempat adalah kerjasama antar anggota rantai pasokan. Jadi memang ketika membangun satu SDM yang efektif gitu, kerjasama ini diperlukan gitu ya pada aktivitas terkoordinasi gitu untuk tujuannya saling melengkapi gitu dalam satu hubungan gitu. Jadi ketika mitra pasukan itu mampu saling melengkapi, itu tentunya akan membantu untuk mempermudah mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama gitu ya. Kemudian yang kelima gitu, rantai pasukan yang sukses ini juga dapat dicapai ketika semua anggotanya ini memang sudah sepakat untuk mencapai satu tujuan gitu ya, atau untuk satu fokus gitu dalam melayani pelanggan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, penetapan fokus, penetapan tujuan di antara anggota rantai pasokan ini menjadi sangat penting. Jangan sampai ada tumpang tindih gitu ya. Ada tumpang tindih, ada perbedaan tujuan. Kemudian yang keenam, penerapan SCM yang efektif ini juga memerlukan satu integrasi proses ya. Integrasi proses mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, dan distribusi di seluruh rantai pasokan. Jadi integrasi itu dapat dicapai melalui tim lintas fungsi gitu. Kemudian personel pemasok, kemudian juga penyedia layanan di pihak ketiga,
dan sebagainya. Nah, yang terakhir gitu ya, yang terakhir adalah harapannya gitu ya. SCM yang efektif ini gitu ya terdiri dari serangkaian mitra yang memang mereka ini punya hubungan jangka panjang gitu ya, atau bentuk kerjasamanya ini untuk periode yang cukup panjang. Jadi contohnya misalnya saja antara tadi saya contohkan untuk PT Indofood ya, eh, dengan PT Lion Superindo atau supermarket Superindo gitu ya. Dimana ketika Indofood mau memasukkan barang-barangnya ke supermarket tersebut, kerjasama jangka panjang ini jelas akan lebih menguntungkan, mengingat dari segi hubungan misalnya kedua perusahaan ini sudah saling memahami bagaimana budaya masing-masing dari perusahaan gitu ya. Kemudian ketika misalnya mereka ini putus, kemudian atau maupun mau memulai satu hubungan yang baru gitu, itu tentunya akan butuh biaya yang lebih besar lagi gitu. Kita butuh negosiasi awal lagi, pengecekan dari awal lagi gitu. Mungkin kalau gampangnya saya memberikan akan lebih menguntungkan ketika adik-adik ini punya relationship atau hubungan jangka panjang gitu dengan misalnya lawan jenis gitu, lawan jenis gitu. Jadi ketika adik-adik hubungannya cuma jangka pendek kan kalian akan membutuhkan waktu lagi untuk mengenal lawan jenis kalian gitu ya. Mengenal ulang lagi, kemudian melakukan penjajakan lagi gitu, sampai kalian di tahap negosiasi ingin menjalin hubungan gitu. Itu istilahnya seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika kalian mau menjalin kerjasama gitu ya dengan satu pihak, lakukanlah penjajakan secara mendalam. Jadi tidak perlu adanya penjajakan berulang-ulang sehingga ini yang nantinya akan istilahnya mendukung hubungan jangka panjang atau hubungan yang lebih panjang gitu ya. Nah, dengan demikian gitu ya, dengan demikian membentuk satu aliansi strategis dengan mitra pasokan seperti pemasok, pelanggan atau perantara gitu ya, dalam melalui akan memberikan satu keunggulan kompetitif melalui penciptaan nilai pelanggan. Mungkin contohnya itu adalah seperti ini, Dek. Contohnya itu mungkin kalian sudah membaca yang baru ya. Ada saya artikel yang membahas bahwa Apple gitu ya. Apple ini dia akan membangun kerjasama dengan ChatGPT. Ya, ada yang sudah baca belum artikel? Jadi Apple ini akan berniat gitu ya, atau berencana untuk bekerja sama dengan ChatGPT. Tahu kan kalian ChatGPT? Ya. Jadi Apple ini punya rencana atau planning untuk melakukan ekspansi gitu ya ke ranah teknologi AI ya. Kalau bahasa kerennya sekarang AI, Artificial Intelligence gitu ya. Jadi dibandingkan gitu ya, dibandingkan misalnya Apple membangun semuanya dari nol gitu ya. Apple melakukan riset, kemudian melakukan pengembangan bagaimana sih caranya untuk membuat teknologi AI ini gitu, maka akan lebih menguntungkan bagi Apple gitu ya, ketika dia menggait ChatGPT yang memang perusahaan yang udah sustain gitu, yang sudah mapan dalam teknologi AI gitu kan. Nah, ini akan lebih menguntungkan yang saya bilang tadi ketika kita melakukan atau memperbanyak integrasi dengan pihak lain gitu, atau bekerja sama dengan pihak lain gitu. Ini untuk contoh ya, contoh untuk kasus antara Apple dengan ChatGPT gitu. Oke, bagaimana? Apakah sampai sini ada pertanyaan dulu terkait apa yang sudah saya sampaikan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya berikan kesempatan, silakan. Mohon izin nggak? Baik, silakan Dek. Mohon izin mahasiswa dari nomor pertama, nomor mahasiswa 2227 izin bertanya nggak? Nah, jadi bagaimana jika dalam perjalanannya kemudian antara perusahaan dengan mitra dalam rantai pasok itu memiliki tujuan berbeda? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya mencoba ya untuk menjawab gitu. Nah, bagaimana kemudian jika dalam perjalanan gitu ya, kemudian antara dua perusahaan mitra gitu ya, kemudian mereka dalam satu rantai pasok ini akhirnya punya tujuan atau fokus yang berbeda gitu ya. Nah, ini tentunya pasti akan ada atau menyebabkan konflik gitu, atau akan ada ketegangan gitu ya
dalam hubungan kerjasama antar mereka gitu. Nah, beberapa dampak gitu ya, mungkin dampaknya dulu yang mungkin timbul gitu ya, atau yang mungkin muncul misalnya yang pertama, ketika tujuan tidak sejalan gitu, otomatis akan berkurang yang namanya kolaborasi gitu ya. Pengurangan kolaborasi ini pasti akan menyebabkan inefisiensi, jadi menjadi semakin tidak efisien gitu ya. Nah, padahal, kolaborasi ini, efisiensi ini adalah salah satu tujuan yang perlu dicapai. Nah, dampak ini akan cukup signifikan berpengaruh gitu ya. Kemudian tentunya akan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan juga, ketidakmampuan dari dua perusahaan itu untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin muncul di rantai pasok. Nah, untuk mengatasi perbedaan tujuan ini gitu ya, penting untuk, membangun satu hubungan yang kuat gitu, hubungan yang kuat, hubungan yang saling menguntungkan saya bilang. Makanya ketika kita bekerja sama gitu ya, ketika kita bekerja sama jangan hanya memikirkan keuntungan sepihak. Saya tahu, saya meyakini bahwa ketika kita lakukan satu bisnis kan memang tujuan perusahaan itu profit 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 gitu ya. Tapi tidak bisa ketika kita berbicara soal kolaborasi gitu. Ketika kita berkolaborasi artinya kita tidak bisa memikirkan atau perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan itu sendiri, tapi juga penting untuk memikirkan namanya sharing profit to others gitu. Jadi bagaimana perusahaan itu membagi, profit atau keuntungan kepada pihak lainnya gitu. Jadi balance gitu ya, balance antara kedua pihak. Nah, ketika ini sudah mampu diwujudkan gitu ya, otomatis pihak yang kita ajak bekerja sama itu istilahnya akan menjaga hubungan ini gitu ya, akan menjaga hubungan ini. Kita akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu, karena kan yang kita tahu lingkungan itu dinamis ya, yang tetap atau yang kekal itu adalah perubahan ya. Makanya itu penting bagi organisasi yang bermitra ini untuk menjaga hubungan. Caranya bagaimana? Caranya adalah membangun komunikasi yang baik gitu. Jadi selalu menyampaikan update-update apa, update informasi apa. Makanya tadi saya bilang aliran informasi yang terupdate gitu ya, itu akan sangat penting untuk menjaga agar tujuan atau fokus gitu antara perusahaan dengan mitranya ini tetap sejalan gitu deh. Itu yang bisa saya sampaikan gitu. Bagaimana? Apa cukup memuaskan atau masih ada yang mau didiskusikan, mau dilanjutkan? Cukup Kak, terima kasih Kak. Baik, kemudian, nah berdasarkan tadi ya, berdasarkan definisi 3 definisi yang saya sudah sampaikan di awal, dari beberapa expert dan juga aktivitas-aktivitas dalam manajemen rantai pasok dari definisi tersebut, ini dari kita bisa menyimpulkan satu definisi terkait apa sih manajemen rantai pasok itu gitu ya. Jadi manajemen rantai pasok ini didefinisikan sebagai koordinasi, ingat ya, yang sistematis. Jadi ini sudah sistemik gitu. Sistematis dan juga strategis ya dari fungsi-fungsi bisnis tradisional dan taktik di seluruh fungsi bisnis dalam perusahaan tertentu dan antar bisnis dalam rantai pasokan. Tujuannya dengan tujuan meningkatkan tentunya saya bilang tadi kinerja jangka panjang dari setiap perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan, gitu. Jadi semuanya itu ada integrasi, kolaborasi, keselarasan gitu ya. Ini, yang, perlu ditekankan di dalam manajemen rantai pasok itu sendiri. Nah, di sini ini nih yang saya bilang, jadi di sini ini dari yang kita bahas di awal, ini adalah modelnya, Dek. Ya, jadi ini yang perlu kalian, pahami gitu ya dari model manajemen rantai pasok itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kalian adik-adik lihat tadi kita sudah bahas rantai pasokan, jadi di sana ada pihak-pihak yang terlibat, ada supplier of supplier, supplier sendiri, vocal firm tuh maksudnya adalah pihak yang menyediakan produksi barang ya, dan juga customer, customer dari customer-nya kita gitu ya. Ini kalau saya bilang tadi jenisnya ada yang ultimate ya. Jadi ini adalah rantai pasoknya sendiri. Nah, di dalam ini, di dalam rantai pasoknya ini, ada flow, ada aliran gitu, ada aliran.
ada aliran produk. Produk ini kalau kita bicara produk ini bukan hanya bicara produk jadi, tapi juga produk dari bahan mentah gitu ya, dari bahan bakunya gitu. Kemudian ada aliran servis. Servis di sini maksudnya layanan. Layanan apa? Layanan dari pihak-pihak yang kita ajak bermitra. Misalnya tadi kita bermitra dengan perusahaan logistik, ada layanan yang diberikan kepada kita. Layanan terkait distribusi barang ya. Kemudian kalau kita bekerja sama dengan pihak keuangan, ada layanan di bidang pembiayaan yang itu adalah alirannya. Kemudian adalah aliran informasi begitu. Jadi ketika kita berintegrasi, berkolaborasi itu artinya akan ada banyak informasi di sana, akan ada banyak data-data di sana. Itu yang perlu kita sharing gitu. Dan memang ini ada klasifikasinya ya memang ya. Data-data yang memang diperbolehkan ya atau yang signifikan untuk di-sharing terkait kelancaran dari rantau pasok itu sendiri, atau memang ada data-data yang memang harus sifatnya private, itu perusahaan sudah ada klasifikasinya sendiri gitu. Kemudian ada juga dari sisi keuangan, ada aliran dana, maksudnya aliran modal gitu ya. Kemudian ada aliran forecast. Forecast itu adalah peramalan gitu ya. Karena ketika kita mau memproduksi satu barang, tentunya kita butuh untuk melakukan peramalan supaya kita tidak melakukan produksi yang terlalu berlebihan ataupun produksi yang kurang gitu ya. Nah, kemudian ada di sana interfunctional coordination. Nah, karena tadi saya bicara soal kolaborasi, jadi tentunya di sana ada trust ya, trust, kepercayaan itu penting, komitmen itu penting ketika kita berinteraksi atau berintegrasi dengan pihak lain gitu ya. Kemudian ada risiko, ada dependence gitu, dependency behavior di sana. Nah, keseluruhan ini ya yang perlu dikelola gitu ya. Karena ada banyak aktivitas di sana, ada aktivitas marketing, penjualan, pengembangan, forecasting, production, purchasing, logistik gitu, finance, CS, customer service gitu. Nah, ini yang perlu dikelola. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk ini. Ini ending tujuannya yang mau dicapai gitu. Ada customer satisfaction, ada value yang mau diberikan, ada profitabilitas yang diperoleh. Yang pada akhirnya gitu ya, harapannya adalah mampu create gitu, mampu membuat satu competitive advantage. Competitive advantage ini adalah keunggulan kompetitif. Kenapa perusahaan itu perlu keunggulan kompetitif? Agar mereka bisa bertahan di dalam industri tersebut, agar mereka bisa tetap eksis gitu, tetap ada. Nah, inilah apa model atau keseluruhan yang kita bahaskan tadi begitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik terkait apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi gitu. Enggak. Baik, silakan Dek. Mm-mm. Jika mahasiswa di Wangsa Amurti Tirani nomor mahasiswi 2802 izin bertanya Kak. Terakhir terkait manajemen rantai pasok, saya ingin bertanya Kak, mengapa manajemen rantai pasok menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan? Saya terima kasih Kak. Oke. Ya, jadi kenapa kemudian pengelolaan manajemen rantai pasok, pengelolaan rantai pasok yang baik ya, yang efisien gitu ya. Ini akhirnya bisa menjadi salah satu strategi gitu ya untuk meningkatkan daya saing. Hal ini itu dikarenakan ini. Jadi ada beberapa dampak positif gitu ya, positif yang signifikan gitu bagi perusahaan ketika mereka mampu mengelola rantai pasoknya ini dengan baik. Yang pertama adalah terkait efisiensi operasional gitu. Nah, manajemen rantai pasok ini mampu untuk membantu perusahaan mengoptimalkan kegiatan operasionalnya gitu ya. Termasuk di sini adalah bagaimana mengelola persediaan secara efisien, melakukan pengurangan biaya produksi, biaya distribusi, kemudian bagaimana mampu untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri gitu. Otomatis akan tereliminasi yang namanya pemborosan-pemborosan gitu ya. Dan akan cenderung yang namanya meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua, ketika manajemen rantai pasok kita ini baik gitu ya, tentu saja perusahaan itu akan lebih responsif terhadap pasar ya.
Jadi memungkinkan perusahaan ini untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar. Perubahan itu misalnya apa? Perubahan itu misalnya adalah perubahan permintaan pasar gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu punya satu proses yang lebih fleksibel, lebih adaptif gitu ya. Perusahaan ini dapat mengubah proses produksi dan juga distribusinya lebih mudah gitu untuk menyesuaikan dengan kondisi permintaan pelanggan. Jadi istilahnya resiko-resiko untuk kekurangan stok ataupun kelebihan persediaan ini bisa diminimalisir gitu karena rantai pasokannya itu fleksibel atau adaptif ya. Kemudian yang ketiga terkait inovasi produk dan proses. Jadi ketika rantai pasok itu dikelola dengan baik gitu ya, ini akan dapat menjadi sumber inovasi bagi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kolaborasi erat ya, ketika perusahaan itu punya kolaborasi yang baik dengan mitranya dalam rantai pasokan gitu ya. Ini akan memungkinkan perusahaan itu untuk dia punya insight-insight baru gitu. Dia bisa men-generate ide-ide baru, ide-ide kreatif gitu yang kemudian akan digunakan untuk meningkatkan baik itu produk ataupun layanan mereka ya. Ataupun bisa juga inovasi dalam sisi proses gitu. Jadi arahnya efisiensi. Kemudian ketika kita punya manajemen rantai pasok yang baik gitu ya, kita mampu untuk memberikan satu nilai tambah kepada pelanggan gitu ya. Jadi, dengan memastikan ketersediaan produk tepat waktu gitu ya, dengan memang juga kualitas ya, kualitas yang memenuhi ekspektasi dari konsumen, artinya, perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, yang lain adalah ketika manajemen rantai pasok kita efektif gitu ya, ini akan jadi sumber diferensiasi atau keunggulan kompetitif ya, atau competitive advantage yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi, perusahaan ini bisa menawarkan satu value gitu ya, yang lebih baik daripada pesaing-pesaing mereka gitu ya. Misalnya mampu mengirimkan produk lebih cepat gitu, kualitasnya lebih baik, dari segi harga juga harganya lebih kompetitif. Nah, inilah kemudian yang menjadi penekanan kenapa, manajemen rantai pasok ini bisa menjadi salah satu strategi gitu ya, untuk menciptakan yang namanya, competitive advantage atau keunggulan kompetitif bagi perusahaan, gitu. Gimana Dek, apakah, cukup menjawab ya? Dari apa yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Jawab tidak? Oke, baik. Mmm, kalau sudah cukup jelas, saya rasa itu adalah tadi keseluruhan ya, keseluruhan bagaimana saya memberikan definisi dari awal mula dulu adanya manajemen rantai pasok ya dari teori manajemen distribusi, kemudian kita mendefinisikan apa sih rantai pasok itu, kemudian kita mendefinisikan kenapa rantai pasok ini perlu dikelola, kemudian setelah kalian tahu mengapa gitu kan, apa yang dihasilkan atau apa sih tujuan dari pengelolaan itu gitu. Nah, itu adalah gambaran yang nantinya akan kalian gunakan sebagai dasar untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi aktivitas yang saya sebutkan tadi ini akan ada pembahasan, lebih mendalam nanti, di sesi berikutnya ya, karena dalam rantai pasok itu koordinasi penting, jadi nanti akan ada pembahasan lebih mendalam terkait koordinasi dalam, rantai pasok begitu. Nah baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa, saya cukupkan sesi untuk terkait, definisi manajemen rantai pasok ini. Terima kasih adik-adik, atas, pertemuan hari ini ya. Saya minta nanti untuk pertemuan minggu depan, bahan untuk pertemuan minggu depan topiknya, itu dibaca terlebih dahulu ya, kemudian saya minta di-summary-kan gitu ya, perorangan saya minta di-summary-kan, mungkin akan lebih baik dalam bentuk bagan ya, jangan, definisi atau uraian begitu, akan lebih mudah nih besok kalian mengingat ketika itu bentuknya bagan, seperti, ini tadi ya, seperti ini tadi. Ini akan lebih mudah kalau kalian mengingat gambar, terbandingkan, kalian menghafal gitu ya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini.
Terima kasih, selamat siang. Ya.